Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama memasuki masa biasa. Setelah kita bersama-sama merayakan Natal dan dalam masa Natal mengawali masa biasa ini, pada kita disampaikan bacaan-bacaan yang kita boleh menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk bertumbuh dalam panggilan kita mengikuti Yesus sebagai murid-murid Yesus. Maka dari 3 bacaan ini yang boleh kita ambil 3 poin refleksi kita bersama. Yang pertama adalah panggilan kemuridan. Yang kedua adalah mengasah kepekaan kita, mendengarkan suara Tuhan dan bimbingan Roh Kudus, membentuk sikap yang senantiasa mampu membuat penegasan rohani, dan memang itu harus dilatih, diasah, dirawat, dijaga. Dan yang ketiga adalah hal yang sangat praktis yang diingat oleh Santo Paulus dalam suratnya. Bagaimana kita menggunakan dimensi aspek ragawi kita, tubuh badan kita untuk memuliakan Tuhan. Hal-hal yang elementer yang diingatkan di awal tahun ini supaya kita sungguh-sungguh dapat bertumbuh dalam jalan kemuridan yang kita pilih bersama, ikut Yesus. Panggilan kemuridan itu direfleksikan dan diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam seruan apostolik yang diberi judul Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Inilah panggilan kemuridan kita yang disitu digambarkan bahwa perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sungguh membawa kita kepada pembaruan hidup terus-menerus, sekaligus juga membawa sukacita dalam hidup ini. Maka itulah pertanyaan disampaikan Yesus kepada kita, pada para murid, yang tetap berlaku untuk kita semua. Pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Nah, ini penting ini. Moga-moga kita jawab. Anda ikut Yesus mencari apa? Ini pertanyaan yang selalu harus berulang-ulang kita sampaikan sebagai bahan refleksi. Anda ikut Yesus mau cari apa? Mau cari apa? Dalam Injil Markus ini sangat jelas digambarkan. Yang ikut Yesus karena mendapatkan banyak mukjizat, banyak, bejibun. Yang ikut Yesus karena mendapatkan roti dan kenyang, ribuan. Itu catat dalam Injil. Maka Yesus pernah mengatakan, kalian mencari aku bukan karena mendengarkan firman, tapi karena kamu telah mendapatkan makan dan kenyang. Tapi siapa yang ikut Yesus sampai di kaki salib, Mesias jangan melalui penderitaan dan salibnya menuju kebangkitan. Dalam Injil Markus, nggak ada. Jadi kalau ikut Yesus dapatkan mukjizat, kesembuhan, berbagai macam hal, ribuan, berzaak-zaakan, bejibun. Tapi yang ikut Yesus karena mendapatkan makan dan kenyang, ribuan. Pergantian roti sampai 2 kali itu. Yang pertama 5 roti 2 ikan, lalu nantilah ada lagi ribuan. Tapi yang ikut Yesus setia sampai akhir,
ketika ia memanggul salib dan di kaki salib tidak ada. Semua murid lari kocar-kacir cari selamat masing-masing. Itu Markus. Dan kemuridan dalam Markus sangat jelas. Ikut Yesus berarti mengikuti dia, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendaknya sampai tuntas, setia sampai akhir. Itu kemuridan yang diharapkan dari Injil Markus. Termasuk kalau menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, persekusi, penderitaan, penolakan, tetap teguh, setia sampai akhir, tuntas. Itu kemuridan yang dimaksudkan dalam Injil Markus, yang kita selama setahun ini akan mendengarkan. Dan Yesus sebagai guru yang baik tidak memberikan jawaban-jawaban seperti cerdas cermat, jawaban yang kuis, jawaban yang jadi, yang tinggal telan. Tapi sebagai guru yang baik, dia memberikan jawaban, mari dan lihatlah, come and see. Tidak beri jawaban, tapi beri kesempatan orang untuk mengalami. Itu guru yang baik, mencari, eksplorasi, dan menemukan jawaban pribadi. Dan itu yang terjadi. Hal yang sama juga dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Ketika saatnya murid-muridnya disampaikan, lihatlah anak domba Allah. Dan lalu mereka ikut Yesus. Ini guru yang baik, yang memberi kesempatan murid-murid, dan akhirnya itu yang dialami oleh Andreas. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Dan karena itu ngajak Simon, kami telah menemukan. Nah, ini yang penting yang dikatakan di sini. Kalau orang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan itu adalah sukacita, dan Injil adalah kabar baik, kabar gembira, maka pertama-tama orang harus mengalami sukacita ikut Yesus. Nah, kalau Anda ikut Yesus nggak ada sukacita, ya bagaimana kamu meyakinkan orang lain untuk ikut Yesus? Wong kamu nggak ngalami sesuatu dalam hidupmu yang begitu berharga, yang begitu berarti, yang bermakna, sehingga kamu juga sampaikan kepada orang lain, kami telah mengalami, kami telah menemukan. Itu yang paling penting. Apakah Anda sudah mengalami? Maka pengalaman, mari dan lihatlah, itu berarti pengalaman, bukan pengetahuan semata-mata, tapi pengalaman. Dan inilah yang diharapkan terjadi dalam hidup kita. Dan untuk itu, saudara sekalian, ya Paulus mengatakan di sini ya, bahwa kalau ada juga dikatakan orang Kristiani itu yang orang Kristen yang hidup ini terasa masa prapaskah berkepanjangan. Ini belum masa prapaskah, sudah masa prapaskah berkepanjangan. Tidak pernah mengalami kegembiraan, haleluya, puji Tuhan. Lagunya adalah lagu Kidung Ratapan terus. Nah, kalau begitu ada yang salah. Mungkin Anda salah jalan, salah pilih, nggak cocok jadi murid Yesus. Memang ada yang nggak cocok, ya tidak apa-apa, it's okay. Kalau Anda nggak cocok ikut murid Yesus, ya sudah, goodbye, selamat jalan. Semoga Anda bahagia dalam jalan yang Anda pilih. Kalau memang nggak cocok, nggak apa-apa, nggak ada paksaan kok. Yang kedua, bisa jadi sudah benar pilihannya, sudah benar jalannya, tapi belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itu yang kita mohon.
Dan perjumpaan dengan Yesus itu harus selalu kita rawat, dan itulah poin kedua yang disampaikan di dalam bacaan pertama. Bagaimana proses untuk saling mengenal, saling membantu terjadi. Dan ini perjumpaan yang indah antara Eli yang sangat senior ya, dan Samuel yang sangat belia. Terjadi sebuah proses di mana yang senior mengajari yang junior ini mengerti. Tadi kata yang dikatakan Samuel ini belum pernah mengenal Tuhan dan firman-Nya. Sementara Eli digambarkan di dalam ayat sebelumnya dikatakan ya sudah tua dan semakin kabur, semakin juga tidak mendengar secara fisik. Tapi bisa jadi juga semakin kabur mata batinnya, kabur telinga hatinya, kabur juga hatinya. Nah, kita lihat, kemuritan itu tidak sekali jadi. Bahkan yang sangat senior seperti Eli sekalipun bisa kabur, bisa luntur, bisa hilang kalau tidak dipelihara. Buktinya apa? Sampai 3 kali baru kenal itu Tuhan lagi. Padahal udah senior, mestinya langsung tahu. Tapi ternyata dalam hidup ini, kalau itu tidak kita rawat, kepekaan rohani tidak kita rawat, lama-lama bisa luntur, bisa tumpul, bisa hilang. Itu pertama dari sisi yang senior ya. Yang senior ini moga-moga tidak luntur ya. Boleh mulai kabur matanya, penglihatannya, boleh mulai tidak terlalu jernih telinga fisiknya, moga-moga hatinya makin peka. Itu yang diharapkan. Itulah kebijaksanaan hidup. Mata boleh mulai kabur, telinga boleh mulai tidak peka, tapi hati dan batin harus semakin peka. Nah, itu yang untuk para lansia ini. Kalau nggak kabur, hilang juga. Sementara yang belia ya, seperti PA, PS dan yang anak-anak yang lain itu belum mengenal Tuhan. Berarti apa? Harus dilatih, harus diajari, harus dibimbing, harus dibina supaya pada akhirnya mengenal Tuhan. Maka tadi 1 kali nggak ngerti, 2 kali belum ngerti, 3 kali akhirnya nanti ini membimbing, membina, mendampingi yang muda-muda. Kalau kamu nanti dipanggil lagi, katakanlah bersabdalah Tuhan, sebab hambamu mendengarkan. Ini sesuatu yang indah. Terjadi sebuah transisi dan mengalihkan iman itu kepada yang junior, yang belia. Kalau tidak ada itu ya ada putus. Ya, itu yang kita lihat dengan segala kepedihan dan segala kesedihan, apa yang kita lihat di Eropa Barat terutama. Tentu banyak faktornya, tetapi salah satu yang harus dilihat adalah karena iman itu tidak diteruskan kepada generasi berikutnya. Maka di sini saya tidak ingin gereja kita sedikit, katedral sedikit berisik, tapi anak-anak di bawah itu saya lebih senang begitu. Kalau ada yang nggak senang ya nanti boleh lapor saya, karena Anda pernah anak-anak. Dan bagi saya hadirnya anak-anak mengenal Tuhan sejak usia dini itu perlu untuk apa? Untuk memastikan bahwa gereja ini ada masa depan, ada harapan. Kalau yang generasi-generasi yang sebelumnya tidak mengajari, tidak mendampingi, tidak meneruskan iman itu kepada yang belia, kita sudah mengubur masa depan kita sendiri, mengubur harapan kita sendiri. Maka jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan sungkan bawa anak-anak untuk mengenal Tuhan sejak usia dini. Ini harus dirawat ya.
dirawat dan juga diteruskan. Kalau tidak dirawat dan diteruskan, maka kepekaan dan iman itu akan selesai, berhenti. Dan selalu cara merawat kepekaan batin kita ada dalam tradisi gereja, yaitu pemeriksaan batin yang boleh disederhanakan jadi 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, the best of the day. Hal terbaik apa yang aku katakan, yang aku lakukan, dan aku bersyukur bahwa aku boleh melakukan hal-hal yang baik, yang luhur, yang mulia, yang baik kepada sesama. Aku bersyukur pada Tuhan Allah Bapa. Pertanyaan kedua, hal terburuk yang aku katakan, yang aku lakukan, yang aku buat, dan aku mohon pengampunan belas kasih Allah Putra. Yang ketiga, apa yang terbaik, apa yang harus aku lakukan supaya esok lebih baik. Aku mohon terang bimbingan Roh Kudus. Ya, kalau masih mau ditutup kemuliaan boleh. Coba latihan ini untuk mengasah kepekaan hati kita, kepekaan rohani, untuk bersyukur, untuk juga mengakui keliru dan salah, menjadi rendah hati, dan niat-niat untuk membuat perbaikan. Ya, biasanya awal tahun pada bikin apa? Resolusi, ya gitu ya. Kan ada solusinya. Dan lebih baik ya, bukan revolusi. Lebih gawat lagi revolusi. Ah, gawat lagi kalau begitu. Jangan. Ya, resolusi aja oke. Tapi bukan revolusi. Polutif. Tapi yang solutif. Dan yang ketiga, kita diajak untuk menggunakan seluruh aspek badan kita untuk memuliakan Tuhan. Sangat konkret. Selama mari buat niat-niat baik saja. Mulai niat baik. Yang paling konkret apa? Dengan badan kita. Jelas. Anda punya mata. Nah, dalam hidup Anda melihat yang baik. Tangan. Nah, tangan Anda lebih banyak gunakan untuk apa? Untuk menunjukkan kasih sayang atau kekerasan yang baik atau yang buruk? Tangan Anda aja. Ini konkret ini. Kalau mau buat resolusi ini. Mulut. Nah, mulut. Kata-kata apa yang dikeluarkan dari mulut Anda? Kata-kata yang baik, kata yang meneguhkan, kata-kata yang lembut, atau kata-kata yang keras dan kasar? Anda lebih sering mengucapkan litani Hati Kudus atau litani Segala Maria atau litani Ragunan, litani Safari? Mana lebih banyak mulut Anda? Konkret. Tidak kalau lupa jari jempol ini. Anda sekarang punya banyak gadget masing-masing di tangan. Jari jemari Anda itu gunakan untuk apa? Mewartakan kebaikan atau menyebarkan kebencian, hoax, kebencian, berita bohong, atau yang kabar baik? Mari kita latih ya. Seluruh aspek badan kita, mulai telinga, mata, hidung, tangan, kaki kita. Gunakan untuk apa? Mari kita belajar seperti katakan oleh Santo Paulus. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan jari jemarimu. Muliakan Allah dengan tanganmu. Muliakan Allah dengan mulutmu, lisanmu, dan seluruh diri kita. Itu langkah konkret untuk menjadi murid Yesus yang baik. Mulai dari hal yang paling luar, paling fisik, ya. Mari kita mulai dengan yang baik. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan kini dan selama-lamanya.